Aku tuh sekarang lagi ada pikiran buat penelitian tentang stres mahasiswa. Tapi ternyata setelah aku pikir, nggak sesimpel yang aku bayangkan. Emang kenapa gak bisa? Kan tinggal nanya orang-orang lain ya. Karena dari penelitian ini kita tuh harus tahu dulu tujuan kita itu apa, metode yang kita mau ambil itu apa, terus cara kita mau ngambil datanya itu gimana. Serius, emang gak bisa gitu kayak langsung jadi hasilnya? Nggak bisa, soalnya kalau misalkan dari analisis datanya aja kita udah salah, nanti otomatis nggak valid. Jadi dari awal kita harus udah sistematis. Oh gitu. Pada scene ini dijelaskan bahwa penelitian harus dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan, metode, hingga pengolahan data. Hal ini sesuai dengan pasal 45 yang menekankan pentingnya pedoman umum dalam penelitian. Yang bikin aku kepikirannya tuh ya, nanti analisis datanya gimana? Ya tinggal diolah aja gak sih datanya? Tapi kan nggak segampang itu. Karena kalau misalkan hasilnya salah, otomatis datanya juga salah. Ya iya juga sih. Terus gimana dong? Kayaknya aku bakal konsultasi ke dosen dulu deh. Karena kalau misalkan aku nekat, takutnya nanti hasilnya tuh udah nggak bener. Iya sih, daripada hasilnya gak benar, mending kita tanya dosennya aja dulu. Pada scene ini, terlihat bahwa peneliti menyadari batas kemampuannya dan memilih untuk berkonsultasi. Hal ini sesuai dengan pasal 46, yaitu tentang batasan kewenangan dan tanggung jawab peneliti. Silakan dikit, Ilsa. Ini Bu. Bu Ilsa, penelitian kamu udah sampai mana? Untuk penelitian saya masih dalam proses, Bu. Rencananya minggu depan ingin mengambil data. Baik, kamu udah dapat izin dari kampus yang terkait? Untuk izin saya belum mendapat, Bu. Emangnya wajib ya? Iya, itu harus dilakukan karena penelitian nggak bisa dilakukan tanpa izin dari pihak yang terkait. Itu udah termasuk dalam etika. Oh, saya kira tinggal dijalanin aja, Bu, penelitiannya. Pada scene ini menunjukkan bahwa penelitian tidak boleh dilakukan tanpa izin dari pihak terkait. Hal ini sesuai dengan pasal 47 mengenai aturan dan izin penelitian. Erni, kamu mau nggak sekalian bantu aku untuk ikut penelitian ini? Boleh sih, tapi harus ngapain? Nanti caranya itu kamu bakal aku kasih kuesioner untuk diisi, terus aku mungkin bakal wawancara kamu sedikit, dan waktunya mungkin agak lama, tapi nggak apa-apa. Dalam wawancara ini nggak ada risiko besar apapun. Oh, terus kalau misalnya aku berhenti tiba-tiba gimana? Kalau misalkan kamu berhenti tiba-tiba itu nggak apa-apa, kamu nggak ada paksaan untuk hal itu. Oh, jadi nggak dipaksa aja kan ininya? Iya, seperti itu. Pada scene ini, peneliti memberikan penjelasan lengkap kepada partisipan sebelum penelitian dilakukan. Hal ini sesuai dengan pasal 48 dan 49, yaitu tentang perlindungan partisipan dan informed consent. Ini biar aku nggak salah catat nanti datanya, boleh aku rekam ya? Iya, nggak apa-apa kok. Oke, kadang tuh aku ngerasa kayak overthinking banget, kayak Kayaknya kalau misalkan datanya segini kurang kuat deh. Apa aku perlu tambahin ya biar lebih kuat lagi datanya? jangan biasa, karena kan itu bukan aku yang bilang. Oh iya juga sih. Pada scene ini muncul keinginan untuk mengubah data agar terlihat lebih baik. Namun, hal tersebut tidak dibenarkan karena sesuai dengan pasal 50, manipulasi dalam penelitian dilarang. Bu, kalau misalkan data kita itu kurang bagus gimana ya? Maksudnya dari kurang bagus itu gimana ya, Ilsa? Kayak datanya itu kurang mendukung sama hasil yang kita harapin. Oke, Ilsa. Jadi kalau penelitian itu bukan hanya soal hasil yang kita harapkan, tapi juga harus dengan kejujuran. Oh, jadi seperti itu ya? Scene ini menegaskan bahwa hasil penelitian harus disampaikan secara jujur tanpa rekayasa. Hal ini sesuai dengan pasal 53 mengenai pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Nih, tadi pertanyaan yang aku kasih ke kamu itu buat ngeliat pola stres mahasiswa. Nanti datanya bakal aku analisis, tapi tenang aja, data kamu bakal aku rahasiain. Oh gitu, jadi aku sekarang ngerti deh kenapa tadi ditanya-tanya kayak gitu. Iya, kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong,
Kalau misalkan kita penelitian gunain hewan itu gimana ya caranya? Kayaknya tetap ada aturannya gak sih? Soalnya kan hewan itu diperlakukan dengan baik dan juga rasa sakitnya itu harus diminimalkan gitu. Oh, jadi kayak gitu ya? Iya. Pada bagian ini, peneliti memberikan penjelasan kembali kepada partisipan setelah penelitian selesai atau di briefing. Selain itu, scene ini juga menunjukkan bahwa peneliti yang melibatkan hewan tetap harus memperhatikan kesejahteraannya selama proses penelitian berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan pasal 51 tentang debriefing dan pasal 52 tentang penggunaan hewan dalam penelitian. Ibu, kalau misalkan data penelitiannya itu dipakai orang lain lagi, boleh nggak ya kira-kira? Boleh, asal untuk kepentingan ilmiah dan datanya tetap dijaga kerahasiaannya. Jadi dataku nggak akan disebarkan ya? Iya, enggak, kamu tenang aja. Pada scene ini dijelaskan bahwa data penelitian dapat dibagikan untuk kepentingan ilmiah, dengan tetap menjaga kerahasiaan partisipan. Hal ini sesuai dengan pasal 54 mengenai berbagi data untuk kepentingan profesional. Ini teorinya bagus banget sih. Kalau misalkan aku copy paste itu gimana ya? Jangan gak sih nanti dibilang plagiat lagi. Oh iya juga sih, berarti kita harus nyantumin sumber yang sesuai sama yang kita punya dong. Nah iya, kita harus nyantumin sumber yang kita punya. Oh, seperti itu. Scene ini menunjukkan pentingnya menghargai karya orang lain dan menghindari plagiarisme. Hal ini sesuai dengan pasal 55 tentang penghargaan terhadap karya cipta.